Halo guys, lagi apa nih pernyataan Kaisang Pangarep tentang bagi-bagi jet pribadi. Jikalau tim dari Ridwan Kamil bisa memaksimalkan dan memenangkan Ridwan Kamil di Pilkada DKJ, maka Kaisang Pangarep berjanji akan membagikan jet pribadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, uangnya dari mana? Secara kita tahu sendiri bahwa Kaisang Pangarep ini pasca usahanya bangkrut, usaha jual pisang atau dagang pisang, Kaisang Pangarep ini jadi pengangguran akut. Dan tentu wajar jika para netizen bertanya-tanya bahwa uangnya dari mana, apakah itu uang 11T yang ada di kantong bapaknya atau bagaimana. Nah, tidak hanya itu, seorang mama juga menolak keras Ridwan Kamil di DKJ karena dianggap sebagai calon yang mempunyai program yang rumit dan berbelit-belit. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar emak-emak ini atau Nyai Widya terkait dengan janjinya Kaisang Pangarep dan juga terkait dengan penolakan Ridwan Kamil di DKJ. Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Kalau semuanya Pak semangat, Ridwan Kamil dan Kalau semuanya semangat menangkan Pak Ridwan Kamil dan pasangannya akan dikasih hadiah. Memang negara ini ya banyak hadiah, terutama warisan dari bapaknya. Dapat sepeda, warisan dari bapak. ya, dapat amplop, ya ta. Nah, apalagi nih Kaisang nih bisa memberikan apa? Private jet kan. Nah, itu mantap kali, Bro. Ya, jangan lupa tuh ditagih. Ya tuh. Mana 58? Dukung Kaisang tuh. Kalau bisa katanya ya menangkan yang namanya Ridwan Kamil, semangat ya bisa memenangkan, dia akan kasih hadiah loh. Ya hadiah. Nggak jauh-jauh dari bapaknya dulu. Satu Mas, dulu yang namanya Gibran dulu ya pernah berjanji juga kalau bisa membuktikan saya ada korupsi katanya, maka silakan ambil aja motor apa katanya di showroom, ya kan, mobil apa motor itu. Nah itu Mas, udah itu sekarang mungkin ya belum terkuat, tapi ingat itu ya, kalau memang Gibran dulu terbukti katanya korupsi, maka dia disuruh ngambil orang-orang yang bisa membuktikan itu, bisa ngambil mobil apa motor itu gitu di showroom langsung. Nah ini sampean juga kalau bisa memenangkan Ridwan Kamil katanya sama Pak siapa tuh pasangannya tuh, gue aja nggak hafal ya. Nah Anda mau kasih hadiah private jet ya, keren kali bro. Ya yang namanya martabak sudah bangkrut dari 2019 lalu, pisang goreng juga begitu ya kan. Dagang apa sekarang? Dagang politik, dagang partai, itu lebih cepat kaya bro, ya kan? Betul. Ya enggak? Dagang warisan, dagang yang namanya ada pepatah dari yang namanya zamannya SBY dulu, saham. Pah, mama minta saham 10%, ya kan? Gitu kan? Baik dari tambang, ada nikel kan dulu. Ada peribahasa, Pah, mama minta saham. Salam waras. Jangan lupa tuh, ya, satu janji dari Gibran. Kalau bisa membuktikan kalau Gibran itu ada korupsi, maka ambil saja mobil apa motor gitu, ya di showroom. Itu saya masih ingat. Sekarang, ya siapa yang bisa semangat katanya dukung Ridwan Kamil, terus Anda mau kasih hadiah. Ada yang minta sepeda, ada yang itu, tapi Anda mau kasihkan private jet. Yang bener aja. Masuk akal nggak kira-kira? Gila. Anda baru saja mendengarkan podcast yang cukup terkenal, hostnya, dan dia mengundang narasumber salah satu cagup untuk Pilkada DKJ 2024, yaitu Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil. Bunda mendengarkan. Jadi sebagai warga Jakarta, kita harus mempelajari, menyimak apa sih
program-program dari 3 paslon yang nanti akan bertemu di pemilu pilkada ya, dan akan menjadi gubernur kita nanti. Jadi kita semua harus dengarkan juga gitu. Nah, Bunda menyimak Pak RK sampaikan problem di Jakarta selain banjir adalah kemacetan. Nah, solusi yang dia sampaikan di podcast itu adalah untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah mengurangi pergerakan. Karena menurut data di Jakarta itu yang domisilinya di mana, bekerjanya di mana, jauh jaraknya, sehingga akhirnya trafiknya memang padat. Jadi untuk mengurangi pergerakan, beliau sampaikan yang domisilinya katakan di Jakarta, misal ya, ini kan Bunda di Jakarta Timur, domisili di Jakarta Timur, udah berkantornya di Jakarta Timur. Atau misal lagi yang dia bilang, yang rumahnya di Kelapa Gading, berkantornya di Kelapa Gading, ke mallnya ke Kelapa Gading. Dia bilang gitu, Pak, jangan bikin ribet Pak. Emang gampang Pak, cari kerja gitu di Jakarta, tinggal ngesot gitu, nyampe gitu di rumah. Dari rumah nyampe gitu ke tempat kerja. Susah Pak nyari kerja di Jakarta. Jangan bikin ribet dah. Saya sebagai orang Jakarta nggak perlu Jakarta yang baru Pak. Ada lagi satu informasi yang Bunda sempat dengar gitu ya. Di Jakarta dari pagi sampai sore itu jumlah orangnya itu sekitar 14 jutaan. Tapi kalau dari sore ke malam itu sekitar 9 jutaan. Artinya jutaan beberapa juta tadi itu bukan warga Jakarta. Lah, emangnya Bapak mau tutup kota Jakarta dari Bapak Ibu dan teman-teman yang domisilinya misalnya di Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok. Nggak boleh gitu kerja di Jakarta Pak. Ribet banget sih Pak. Lah Bapak orang Bandung, Bapak dari Jawa Barat, ngapain kemari ke Jakarta, cari kerja di Jakarta, nguplak di Jakarta. Walaupun Bapak bilang imigrasi, lah eta mah sarua keneh Pak. Bikin program jangan asal nyeblak. Kita kagak bego Pak. Jangan dibikin ribet lah. Bagaimana tuh caranya Pak ngatasin kebanjiran, kemacetan, dan satu hal yang paling penting Pak saat ini adalah bagaimana caranya cari pekerjaan yang gampang, luas, dan nggak ribet buat siapa? Anak-anak kita Pak. Generasi Z, anak-anak milenial, dan juga kita semua nih. Banyak Pak, orang Jakarta itu juga kesusahan nyari kerja. Jadi jangan bikin ribet lagi ya Pak. Jangan bikin gaduh. Lah Bapak aja orang yang dari luar daerah. Ngapain Pak kadie? Legok pisan. Yap, itulah tampolan-tampolan maut dari emak-emak untuk Ridwan Kamil dan juga Kaisang Pangarep. Yang saya kira 11-12 kelakuan Kaisang dengan ayahnya sendiri, yaitu Pak Jokowi. Selalu ngibul dan suka menebar janji. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, kok bisa ya keuangan Kaisang Pangarep ini seolah unlimited? Padahal kita tahu bahwa Kaisang ini tidak punya kerjaan, usahanya bangkrut. Tetapi kalau bicara soal uang, tak ada habisnya, dan itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Apakah Kaisang menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan pribadinya sendiri, atau ngepet? Secara kita tahu sendiri bahwa dia adalah pengangguran dan bangkrut dan tidak punya penghasilan, dan yang membuat kita kaget, hidupnya sangat mewah dan memberikan tanda tanya besar bahwa sumber uangnya dari mana. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.